baru viral ini. Kerajaan Saudi Arabia. Ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Tak ulang lagi ya. Ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem khilafah akan dihukum pancung. Kalau itu dipakai di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya, Pak. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir, HTI itu, HTI, Khilafatul Muslimin. Kalau benar perjuangan khilafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya. Jajal dia dakwahnya di Arab Saudi. Potol semua palanya. Dan saya kasih tahu Pak, 21 negara Arab. Semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir. Indonesia adalah negara yang paling terlambat melarang Hizbut Tahrir itu. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk berita yang sering tersebar di hari-hari sekarang adalah bahwasanya Muhammad bin Salman ataupun Saudi sudah meninggalkan ajaran Wahabisme. Dan mereka itu merasa bahagia dengan hal tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya Wahabi itu sudah tidak memiliki tempat, lalu Wahabi akan bubar dan bla 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 bla. Mereka berdalil dengan bahwasanya ada imam Masjidil Haram yang ditangkap. Ya. Nah, tapi saya kasih tahu kabar gembira kepada orang-orang Salafi bahwasanya ini adalah hoax. Hoax yang mana disebarkan oleh orang jahat dan diterima oleh orang dungu. Nah, ini dia. Karena sistem pemerintahan Saudi itu benar-benar 100% Wahabi. Nggak mungkin Saudi berdiri tanpa ajaran Wahabisme. Kalau kita mengatakan bahwasanya Muhammad bin Salman sudah meninggalkan Wahabi, maka kita lihat aja. Siapa penasehat raja? Itu ulama Wahabi. Siapa mufti tertinggi di Saudi? Ulama Wahabi. Nggak ada satupun ahlul bid'ah yang dikasih panggung di Saudi, bahkan sampai sekarang. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa orang itu ditangkap, yaitu Imam Masjidil Haram? Ya karena dia itu bukan Wahabi asli, dia itu adalah Ikhwanul Muslimin. Ya, mungkin dia adalah Wahabi awalnya, tapi dia itu terpengaruh dengan ajaran Ikhwanul Muslimin. Kalian tahu kan Ikhwanul Muslimin? Yang mana mereka itu salah satu kebiasaannya adalah mengkritik pemerintah di depan umum. Dan Imam Masjidil Haram tadi melakukan hal tersebut, yaitu dia mengkritik pemerintahan Arab Saudi di depan umum. Ya ini jelas salah, makanya ditangkap dan dipenjara. Sedangkan ulama-ulama Wahabi, Salafi asli, mereka itu apabila ingin mengkritik pemerintah tidak di depan umum, akan tapi mereka itu berdua-duaan dengannya. Ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Pokoknya yang sesuai dengan ajaran Rasulullah itu pasti Wahabi, ya, fix. Maka orang-orang yang bergembira dengan kabar bohong ini, ya silakan kalian terima aja kabar gembira itu ya. Kalian bangga-bangga padahal kalian sedang ditipu. Tidak mungkin, saya katakan, tidak mungkin dan mustahil kerajaan Arab Saudi meninggalkan ajaran Wahabisme. Mustahil sampai hari kiamat. Kecuali kalau kerajaan Arab Saudi itu dikalahkan oleh kerajaan Ahlul Bid'ah. Misalkan gitu terjadi, baru Wahabi itu dihapus. Tapi selama kerajaan Arab Saudi yang berkuasa, maka dia akan selalu menggunakan Wahabisme. Kita lihat ulama-ulama besar di Arab Saudi. Syekh Saleh Fauzan, kemudian Syekh Saleh Al-Syekh, kemudian muftinya itu Syekh Al-Syekh juga, ya. Dan ulama-ulama besar lainnya, ya, Sulaiman Abul Khail, dan ulama-ulama sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah, ya, yang tidak mungkin ulama-ulama itu joget-joget. Nah, itu pasti dihormati di Saudi.